Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah masih semangat? Semangat. Oke, Semangat, Pak. semangat pagi. Ya, Pagi, pagi, pagi. meskipun misalkan malam hari kita semangatnya masih pagi ya. Oh iya dong. Iya, jangan Iqbal, semangat mantap. malam nih. Kalau semangat malam nantinya loyo. Oke, Iya. baik kalau gitu kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga dimudahkan dilancarkan kegiatan kita. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya ucapkan ya, sekarang kita berada di pertemuan yang keenam aplikasi komputer grafis. Nah, ada bedanya pertemuan ke satu 2 3 itu kita fokus teori dan di pertemuan ke 5 6 7 ini Anda adalah harusnya praktik lapangan. Ya, praktik lapangan itu sebetulnya kita tidak perlu untuk tatap muka melalui aplikasi Zoom seperti ini. Tapi memang ya kadang-kadang kita perlu pengarahan ya. Nah, mungkin karena memang harusnya Anda berada di lapangan. Nah, kemudian tapi saya akan tetap arahkan apa yang harus dikerjakan di pertemuan ke-6 ini. Nah, ketika kemarin di pertemuan ke-5 pertemuan kelima ini kan kita membuat apa namanya kemarin tuh membuat kalender konten ya, membuat kalender konten di pertemuan kelima. Nah sekarang di pertemuan keenam tuh apa yang dilakukan? Dari kalender konten yang kita buat, berarti kita membuat kontennya. Nah gitu kan, membuat kontennya. Kalau kita lihat ya secara umum bahwa ada 4 jenis konten dasar. Jadi yang pertama ada konten ini berupa teks. Teks ya, teks ini tulisan. Misalkan ketika kita posting di Instagram, kemudian selain teman-teman posting gambar, posting video, kan biasa kita nulis caption, nulis deskripsi, ada teksnya. Nah, ini teks itu merupakan konten. Nah, teks yang bagus biasanya teks yang mengandung copywriting. Kenapa demikian ya? Ketika teksnya mengandung copywriting, misalkan dengan gambarnya menarik nih, apalagi setelah membaca teksnya lebih menarik lagi. Yang tadinya orang ini tidak berminat untuk memiliki misalkan produk ataupun jasa kita, akhirnya apa? Akhirnya mereka jadi berminat untuk membeli. Nah, jadi ini keren sekali ya. Itu. Nah, selanjutnya ada juga yang kedua adalah gambar. Nah, jadi ada gambar kan? Ada teks, ada gambar. Nah, kemudian yang ketiga adalah video. Nah, nggak usah nggak asing lagi kan kalau video kan. Kita misalkan Anda lagi ngobrol di video ya di syuting ini kan itu video. Ada juga audio. Nah, audio ini kita ngomong gitu kan, hanya kedengaran suaranya saja, tapi gambarnya wajahnya tidak terlihat. Bahkan sekarang tuh banyak yang audio ini dijadiin video kan. Nah, ini yang banyak sekarang tuh. Nah, jadi itu ya, ada video, ada audio. Oke. Baik, sampai sini dulu nih. Ada yang ditanyakan kira-kira dari tugas yang kemarin sebelum kita lanjut. Untuk bikin kontennya sendiri gimana nih? Kemarin masih ingat jurusnya apa? Nah, jurus bikin konten kemarin tuh jurusnya adalah kita menggunakan jurus ATM ya, nyontek, amati, tiru, modifikasi kan? Nah, untuk misalkan apa namanya untuk menentukan ide-idenya dari mana gitu kan. Oh, idenya kita ngambilnya dari sana aja gitu kan. Kita bisa ngambil idenya dari TikTok, dari yang sudah ada, dari Instagram, dari Facebook gitu kan idenya itu. Tapi biasanya saya nyontek dari Pinterest. Nah, saya biasanya nyonteknya dari sana gitu kan. Nah, teman-teman mau di mana ya silahkan. Nah, nah, kemudian kita bisa juga nyontek dari AI. Nah, mungkin saya akan contohkan ya, akan contohkan ya. Nah, sebelum nanti kita ke ya diskusi, misalkan sekarang saya buka ini ya, buka ya aplikasi nih gitu kan ya. Oke, saya buka web browser.
Apakah sudah terlihat? Nah, kemudian di sini ada AI ya yang saya buka gitu kan. Ini AI. Saya buka ChatGPT. Nah, di sini ya saya bikin prompt ya. Prompt ini perintah ya. Buatlah kalender konten ya selama 30 hari untuk jualan produk basreng original dan basreng pedas di media sosial. Nah, ini adalah promptnya. Posting konten dijadwalkan 3 hari sekali. Jenis kontennya bisa berupa gambar, video, atau audio. Ide konten bebas, berarti tidak mengikat kepada ini saja yang tiga kan? Bisa informasi, promosi, edukasi, atau hiburan. Tetapi masih berhubungan dengan produk yang dijual. Sajikan kalender konten yang mudah dibaca dan dipahami ya ini kurangin ya. Nah, akhirnya apa? Setelah di enter kemudian dia ada nih. Oh, langsung dijawab ya pakai chat GPT. Berikut adalah kalender konten selama 30 hari untuk jualan basreng original dan basreng pedas. Jadwal posting dirancang 3 kali sehari dengan jenis konten yang bervariasi agar menarik perhatian audiens di media sosial. Nah, ini kan. Nah, memang tidak disebutkan media sosialnya apa. Ini ada nih langsung. Nah, misalkan hari ke-1 gitu kan. Nah, sebetulnya kan tadi kita sudah bikin ya kalender konten ya. Nah, ini yang kita bikin tadi gitu kan. Nah, misalkan ini kan ini kalender kontennya gitu kan. Nah, ini nanti idenya apa nih gitu kan. Nah, nah, ini ya. Nanti kemudian ini hari ke-1. Nah, berarti ini adalah hari ke-1 di sini. Nah, itu. Kemudian ini kalau misalkan hari kedua, berarti kan kita tinggal ya copas saja gitu kan, kopi. Paste di sebelahnya kan. Nah, terus lagi. Nah, ini ya. Nah, nanti tinggal, oh ini yang nggak sama gitu kan. Kita tinggal lihat aja. Dia 4. Nah, berarti kan yang belum misalkan ini kopi. Nah, di sini tinggal, atau tadi ya, yang paling mudah klik kanan, kemudian kolom width. Kolom widthnya berapa? 4. Nah, 4 enter. Nah, gitu kan. Nah, tinggal ininya hari kedua, ketiga, dan seterusnya ya sampai dengan ke hari ke-7 gitu kan. Hmm. Nah, nanti dibikin gitu kan. Nah, kemudian kalau memang masih kurang ini kan bisa digedein lagi gitu kan. Oh ini ternyata kurang gede gitu kan bisa aja. Gedein aja gitu kan. Nah ini ya. Nah kemudian caranya bagaimana gitu. Ini hari ke-1 misalkan. Nah, yang paling mudah nah begini kan. Nah ini ada tadi sini. Nah ini misalkan wah ini tinggal masukin saja ini kopi paste di sini kan. Nah, paste ya. Paste hari kedua ini maaf yang ininya paste ya kopi. Ini juga sama nih. Nah, seperti itu ya. Ini adalah hari pertama gitu kan. Nah, ini. Nah, berarti kan kita sudah dapat ya. Misalkan hari pertama dan seterusnya sama. Nah, ini nanti kita format sini ya. Untuk kita semuanya aja. Format cell. Di sini adalah kita kasih wrap text gitu kan. Kemudian kita oke. Nah, apakah misalkan kalau mau ini begini kan? Oh, ini kelihatan ini ya. Oke, berarti biar nggak semuanya. Nah, ininya aja. Nah, kemudian kalau mau di sini gitu kan. Nah, ini misalnya di tengah-tengah posisinya. Nah, gitu kan bisa ya. Nah, jadi gitu. Itu caranya. Nah, ini kan. Nanti mau dipostingnya di mana gitu kan. Nah, ini misalkan saya postingnya di IG. Berarti kan ini pakai tanda aja. Wih gitu kan. Nih, ini di Facebook. Sama di TikTok gitu kan. Nah, berarti yang ini enggak. Misalkan gitu ya. Kita kan kali ini kan cuma 3 aja. Nah, berarti kan ini yang diposting atau dikasih apa? Dikasih tanda. Oh, biar sama gitu kan warnanya kan kita lihat aja kan kan ada desainnya. Sini mana desainnya kita lihat. Nah, ini kan yang ini. Nah, ini kan. Oh, ternyata Facebook itu apa? Facebook itu warnanya ini warna apa nih? Sini nggak ada ya. Nah, ini Facebook itu kemudian
orange gitu kan, Twitter apa nih. Pokoknya disesuaikan gitu kan. Oh, yang atasnya hitam, yang bawahnya ya mungkin. Nah, jadi begitu ya. Nah, itu nanti tinggal sesuaikan misalkan hitam. Nah, ada di mana? Ada di sini ya. Oke, berarti hitam. Salah. Yang ini ya. Ini hitam. Jadi, tulisannya misalkan putih ya, kasih putih. Nah, ada. Nah, ini juga ya, ini dikasih warna misalkan Facebook itu apa? Dia biasanya biru ya. Facebook itu biru gitu kan. Nah, jadi bisa aja misalkan kita klik kanan aja kan. Klik kanan. Di sini ada eh, bisa menggunakan ya format cell. Juga bisa nanti di sini ada bordernya gitu kan atau ada fill-nya. Nah, kasih warnanya apa? Misalkan dia blue, biru gitu kan. Oke. Nah, kalau sudah kan tinggal di oke gitu kan. Misalkan ini ya. Tulisannya misalkan jadi ini putih gitu kan. Nah, ini warnanya apa? Ini warnanya mau orange. Apa? Ini ya, nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita pilih yang more. Bisa warnanya ini ya. Nah, oke, itu kan. Nah, jadi sengaja ya saya beda-beda ini supaya teman-teman paham gitu kan. Artinya kan kita bukan hanya dari sini bisa klik kanan, bisa apa gitu kan. Ini untuk pemilihan warnanya. Oke. Baik ya, ini yang tadi itu kan tugasnya di mata kuliah yang lain ya, bukan di aplikasi komputer grafis. Jadi aplikasi komputer grafis bagaimana ngisi ininya? Oh, ternyata mudah, kita tinggal nyontek. Nyontek dari apa? Dari AI. Yang penting kan promnya benar gitu kan. Silahkan nih, ini saya ngasih gini. Buatlah kalender konten untuk 30 hari. Dia bikin 30 hari kan kita tinggal ini kan. Nah, yang ini gitu kan, yang dua. Ini. Kan ini. Nanti kita bisa ini misalkan. Oh, nanti apakah jenis kontennya apakah video atau audio atau gambar kan bebas kan? Oh, nanti di sini misalkan yang jam 9 saya mau di video aja. Yang ininya adalah promonya menggunakan saya mau bikinnya gambar gitu kan. Nah, di sini adalah misalkan meme ya, bisa tentang ngemil gitu kan ya saat santai gitu kan ini. Bisa gambar, bisa juga berupa video gitu kan itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Sampai sini dulu nih. Ini kita bahas yang kemarin ya, bukan yang hari ini. Oke, baik. Sampai sini kira-kira bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, sebetulnya apa sih tujuannya gitu kan goal setting dari mata kuliah ini? Goal settingnya setelah Anda belajar mata kuliah ini, jadi bukan hanya Anda bisa ngedesain. Bahkan gitu kan, yang paling penting adalah Anda harus bisa jualan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya kalaupun misalkan kita pinter desain, tapi kita tidak pinter jualan ya ini kan percuma. Nah, kan kita aplikasi komputer grafis. Tapi lebih cenderung bagaimana kita melakukan, mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Itu yang paling penting. Nah, ini kan kita kenapa kita harus dampingi UMKM gitu kan ya. Ya kalau memang misalkan kita tidak punya produk, kita jualah produk orang lain. Nah, ini kan kalau memang misalkan ya kita belum punya, mungkin nanti kita harus punya. Tapi mungkin setelah ikut mata kuliah ini Anda harus harus lebih bisa. Artinya pertama bagaimana kita melakukan komunikasi gitu kan ya. Kan kita kemarin belajar tentang bagaimana kita menyusun brief gitu kan ya. Ada project brief, ada desain brief. Nah, begitu kan ya. Nah, baru gitu kan, baru ke konten sekarang. Nah, itu kalau memang kita tidak tahu gitu kan, tidak tahu bagaimana menyusun komunikasinya gitu kan. Bahkan yang terakhir kemarin tuh teorinya apa? Bagaimana kita merumuskan desain gitu kan, ini kan, ini. Nah, artinya apa? Ini kan kita belajar komunikasi. Nah, apakah desain yang kita buat ini, yang kita rencanakan ini sudah sesuai belum dengan keinginan konsumen kita, dengan keinginan klien kita? Kalau sudah sesuai, sudah deal gitu kan ya, maka kita baru kita ke proses apa? Proses produksi. Nah, karena memang di mata kuliah kan ada tiga. Yang pertama ada praproduksi, ada prosesnya gitu kan ya, dan kemudian ada pasca produksi. Itu semuanya akan kita pelajari.
Oke, dan sekarang kita masih pra ya, masih pra hari ini tuh. Dan mungkin ya Anda lagi belajar sedikit-sedikit produksinya begitu kan ya. Nah, bagaimana dengan nanti? Nanti setelah UTS baru kita ada kita produksi dan pasca produksi. Nah, lebih itu ya. Itu nanti setelah UTS, itu mata kuliahnya atau materi yang akan dibahas oleh kita. Nah, kemudian di malam hari ini, nah tugasnya apa? Tugasnya adalah Anda membuat konten dari ide konten yang sudah Anda buat sebelumnya, gitu kan ya. Nah, misalkan kemarin Anda bikin apa namanya ya produksi lah, gitu kan ya. Silakan. Anda mau bentuknya adalah video, Anda mau bentuknya adalah gambar, gitu kan ya. Itu. Nah, ini Anda bikin ya, Anda bikin kontennya. Nah, kemudian, nah kontennya mau diapakan? Nah, kontennya gitu kan ya. Nah, tapi ini tidak wajib ya. Tidak wajib gitu kan ya. Kontennya ya memang nanti sebaiknya diposting ya. Yang penting nanti kontennya diposting di media sosial. Nah, kemudian nanti gitu kan ya. Konten itu gitu kan ya. Yang diposting itu nanti bisa dijadikan ini tugas. Nah, gitu kan. Itu ya. Tugas apa namanya? Tugas untuk pertemuan ketujuh gitu kan. Nah, jadi tugas pertemuan ketujuh itu adalah bagaimana kita memposting konten yang sudah dibuat pada pertemuan keenam. Nah, jadi itu. Oke, baik. Sampai sini dulu nih. Terutama kita pertemuan keenam. Kira-kira bikin konten aman? Bebas. Anda mau bikinnya pakai misalkan bentuknya gambar, tentunya disesuaikan. Mau bikinnya video juga silakan. Begitu kan. Ini untuk kontennya. Nah, tentunya videonya juga jangan lama-lama gitu kan. Kalau bikin video berapa detik kira-kira? Anda bikin video 1 menit, ada yang nonton tidak? Belum tentu. Orang ini kan misalkan, oh ini kelamaan nih. Paling tidak orang bertahan tuh hanya di 10 detik gitu kan ya. Atau di 15 detik. Kecuali memang konten Anda betul-betul ini konten yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, itu kan. Oke, baik. Sampai sini silakan. Ada yang ditanyakan? Eh, izin Pak. Bentar Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Nah, Pak Bilal dulu. Eh, Oke, izin mengulangi Pak, takut saya salah. ya. Soalnya udah mulai lowbat nih. Gimana Pak? Aduh, benar. Sekarang itu berarti pertemuan keenam, Ya, kemudian tugasnya adalah membuat konten tentang produk-produk kayak gitu ya. ya. Dari yang kemarin Pak, yang kemarin sudah kita Eh, buat apa namanya oh, kalender kontennya. oh. Ya, kita bikin misalkan. Ya, tidak perlu semuanya begitu kan. Ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga gitu kan. Yang penting kita bikin kontennya ya. Itu. Oke. Oke Pak, sebentar cukup dulu Pak. Sementara itu dulu ya. Oke. Iya. Nah, oke, tadi Pak Pajar kayaknya sudah open mic. Silakan Pak Pajar. Iya Pak, punten Pak. Saya masih bingung yang bikin video itu berarti isinya gimana Pak? Isinya bagaimana? Nah, kemarin Pak Pajar bikin ini tidak, Pak? Kalender konten tidak? Saya tanya Bikin dulu. Pak. Bikin. Ya, Tapi cuma Sabtu Minggu Pak. cuma 1 minggu. 1 bulan bikin kalender kontennya. Ya maksudnya dalam 1 bulan baru cuma Sabtu Minggu tuh Pak yang udah dikerjain. Ya, nggak apa-apa. Anda misalkan bikin. Ini kan kalender konten nih. Misalkan ya, konten misalkan hari ini katakanlah atau hari besok lah. Hari pertamanya saya mulai dari besok misalkan. Hari besok itu saya akan menjelaskan gitu kan. Ini konten yang dibuat itu adalah manfaat basreng sebagai camilan ringan. Kemudian ada promo, ada meme gitu kan ya. Mungkin yang ini yang paling enak itu saya menjelaskan manfaat basreng sebagai camilan tuh menggunakan video. Saya tinggal ngomong di video selesai gitu kan. Nah gitu kan. Kalau memang kita nggak bisa ngomong, gampang saja gitu kan. Ini teksnya di copy manfaat basrengnya apa gitu kan. Kemudian copy kemana? Copy ke capcut gitu kan ya. Kemudian langsung suaranya muncul sendiri kan. Sekarang gitu kan. Dia bisa ngomong sendiri AI kan keren. Atau nanti bisa cari text to voice gitu kan. Jadi dari teks itu dia langsung bisa ngomong.
Nah ini, kemudian untuk ini gitu kan, promo diskon. Wah ini bisa saya membuat pakai gambar saja. Nah jadi begitu ya Pak. Oke baik. Ada lagi kira-kira? Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Nah jadi yang sederhana saja gitu kan. Jangan yang menyulitkan Anda, yang mampu dibuat. Oke. Nah, cara bikin kalender konten mudah kan tadi ya? Saya udah kasih tahu caranya. Kalau Anda bingung, Anda mau bikin konten apa tadi langsung nanya sama ChatGPT langsung dijawab, berat langsung dibikinin. Kita nggak usah mikir gitu kan ya. Kita tinggal contek, nanti tinggal sesuaikan. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Nah, oke mungkin saya inilah. Kira-kira nanti untuk pertemuan ketujuh nih mau hari apa? Halo, halo, bertanya. Sesuai sesuai jadwal mungkin Pak. Sesuai jadwal. Yang lain Jadwal. kemana nih? Iya. Sesuai jadwal aja, Pak. Sesuai jadwal ya. Iya. Oke, baik kalau gitu kita usahakan sesuai jadwal. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Tambahan Pak. Silakan, Pak. Eh, Entar berarti pertemuan ketujuh Pak ya, sesuai jadwal. Iya. Ya, jika berkenan mudah-mudahan tidak ada tugas dulu Pak. Oke, baik. Kalau gitu nanti pertemuan ketujuh kita ini tidak ada tugas ya. Kita sepakat. Pak. Iya, Pak. Yang Ya, tugasnya tugas bonus aja pertemuan ketujuh. Nanti yang tidak wajib gitu kan. Nanti ada tugas ya, tapi bonus. Nanti yang mengerjakan tugas dia dapat nilai bonus paling begitu. Oke. ya, Yang tidak oke. tidak apa-apa gitu kan. Ya kayak sholat aja kan. Jadi kan ada sholat wajib ya Benar, fardu kan. Ada yang sunnah. Jadi kalau sudah sunnahnya sunnah Pak nggak ya. dikerjain boleh nggak boleh gitu kan. Dikerjain ya dia akan mendapatkan bonus. Nah jadi tapi Ya, yang wajibnya kan tetap harus dilakukan. Jadi yang wajibnya Anda ikut pertemuan ngabsen gitu kan itu wajibnya. ya, Oke insya Allah. baik kalau gitu nampaknya kita sudah ya berada di penghujung acara. Nah ini juga kalau dilama-lamain juga makin malam makin ngantuk ya teman-teman semua. Apalagi di sini kan orang-orang hebat yang memang aktivitasnya sangat luar biasa, padat, merayap dari pagi sampai malam ada perkuliahan ini luar biasa nih gitu kan. Oke, saya sampai terheran-heran gitu kan. Wah ini ternyata masih semangat untuk kuliah malam hari begitu kan. Saya sangat mengapresiasi ya kepada Anda. Mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada ikhtiar kita. Nah, kalau kita memang ikhtiarnya maksimal ya, mudah-mudahan ya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan tercapai ya sesuai dengan harapan dan cita-cita masing-masing. Baik, kalau gitu kita akhiri dengan doa. Amin. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah sehingga dalam melakukan tugas-tugas baik tugas rutin harian ataupun ya tugas perkuliahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kelancaran sampai dengan nanti kita mengerjakan UTS-nya begitu kan ya. Kemudian juga kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan eh, ya akhir semester, diberikan umur Amin. panjang, kemudian Amin. dimudahkan rezekinya. Ya, karena juga Amin. ini merupakan modal kita ya, supaya kita bisa eksis perkuliahan ini tentunya kita juga membutuhkan modal pembiayaan. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipermudah dalam semua urusan kita, baik urusan yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan ataupun ya urusan pribadi masing-masing. Mari kita berdoa Amin. dalam hati kita masing-masing, berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Orang sukses bukan berarti mereka tidak pernah gagal, tetapi orang-orang yang mampu bangkit daripada kegagalan. Kemudian ketika dia gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Sehingga akhirnya dia mampu mengalahkan kegagalan itu dan menjadi sukses. Saya ucapkan ya selamat bekerja. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semuanya menjadi orang-orang yang sukses, yang menyukseskan orang lain. Itu saja, saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.